Tanggal 30 September tahun 2021 Komisi DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi terkait surat permohonan hearing dari Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur atau Loket Jatim Perwakilan Surabaya, tertanggal 16 September tahun 2021. Dengan materi isi surat: 1. Praktek menjual seragam ke siswa. 2. Program mitra sekolah. 3. Izin koperasi oleh Dinas Pendidikan. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Husnul Khotimah didampingi beberapa anggota Komisi DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat tersebut Husnul Khotimah mengatakan, apa yang kemudian teman-teman ingin dapatkan catatan atau gambaran terkait yang diajukan ini. Ini yang pertama, terkait praktek menjual seragam ke siswa. Saya perlu garis bawahi, ini menjual seragam untuk siswa yang MBR atau tidak MBR, atau yang mendaftar dari jalur afirmasi atau dari jalur zonasi. Gitu ya, ini bukan kelompok catur ya, nanti dijawab Mas Imam, nanti saya beri waktu sendiri bicara, Mas Amri juga bicara. Yang kedua, program mitra warga, ini harus dipaparkan terlebih dahulu, maka tadi saya minta Mas Irsal itu sampaikan maksud dan tujuan surat ini. Tuh, terkait seragam, oke, tadi sudah dijawab. Kemudian program mitra warga, apa yang ingin diketahui? Apakah kemudian skemanya? Apakah kemudian PBBB-nya? Mitra sekolah ini banyak, Mas. Apakah program untuk pemberian bantuan melalui program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar? Ini juga program yang harus kita manfaatkan. Yang ketiga, izin koperasi oleh Dinas Pendidikan. Ini koperasi yang di mana? Yang disekolahkan, atau yang di luar sekolahkan, atau koperasi yang tidak jauh dari sekolah tapi menjual alat-alat sekolah. Kemarin saya juga membaca tulisan Mas, siapa ya saya lupa, teman-teman media. Jadi kan juga menyoroti terkait kepala sekolah kita yang kosong. Kalau kemudian kita ini mau real, yang sepanjang yang saya tahu ya, ini sepanjang yang saya tahu, kami semua ini juga sebelumnya juga bergabung pada lembaga swadaya masyarakat sebelum duduk di sini. Jadi bukan karena semua ini organisatoris, Mas. Jadi tahu kemudian apa yang kemudian akan disampaikan. Kalau mau menyoroti sebenarnya banyak, tetapi mungkin untuk saat ini yang diangkat itu adalah pendidikan. Jadi kalau kemudian panjenengan mau nyoroti pembangunan boleh, pembangunan sekolah misalnya. Kemudian penanganan pandemi juga boleh, bebas. Tapi saya tadi itu berharap dengan suratnya panjenengan ini menyampaikan kepada komisi melalui rapat resmi pada siang hari ini apa yang diharapkan, apa yang ingin diketahui. Kami akan bantu jawab. Karena sejujurnya 3 hal yang panjenengan sampaikan melalui surat ini sudah kita tindak lanjuti jauh sebelum surat ini datang. Memberikan bantuan intervensi program untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan di Kota Surabaya itu gratis. Kalau kemudian pengen jawab, loh Ibu kok tahu? Nyun sewu Mas, pangapunten, saya ini di Komisi D sejak 2009. Ketika eranya Bu Risma, ketika eranya Pak Bambang Deha, program ini sudah ada. Yang kedua, kenapa kok tidak diberikan? Nyun sewu saestu, ini saya belum tahu. Kemarin kondisinya apa tidak ada anggarannya? Ada anggarannya. Kenapa kok tidak segera diberikan? Ya waktu itu kan skemanya kan masih belum PTM, masih daring. Ini hanya masalah waktu, anggaran itu siap, Mas. Tinggal kemudian segera. Berapa nilainya Bu? 20 miliar. Untuk berapa? 46.000 siswa MBR. Dan bahkan pada PAK ini kita tambah lagi supaya mereka dapat 2 setel. Kalau 1 dicuci, 1 bisa dipakai lagi. Jadi membacanya yang utuh. Kemudian yang kedua lagi, seragam dijual, tidak ada yang menjual. Ketika pembelajaran PTM hari pertama, saya ingat tanggal 15, teman-teman ini turun, Mas. Turun ke 15 sekolah SMP negeri dan swasta yang menjadi pilot project dan juga sudah mendapatkan asesmen dari gugus tugas untuk pelaksanaan PTM pada saat itu. Tidak satu tempat,
semuanya berbeda. Saya juga minta kepada teman-teman untuk menyampaikan seragamnya beli atau enggak. Saya semuanya nanti mungkin bisa menambahkan hasil kunjungan. Saya di SMP 15 kunjungan. Saya memantau pelaksanaan PTM di hari pertama di SMP Negeri 5. Ada yang pakai baju SD, ada yang pakai baju putih-putih. Saya tanya juga, kamu kok sudah punya beli baju? Iya, saya beli di Pasar Kogot. Jadi di situ tuh ada pasar yang dekat rumah saya, namanya Pasar Kogot. Bebas, tidak berseragam juga tidak apa-apa. Lalu tidak apa-apa. Jadi tidak ada pemaksaan. Tuh, itu yang kemudian kami ingin mendapatkan gambaran utuh. Teman-teman ingin mendapatkan informasi apa? Kebijakan dan untuk masyarakat Kota Surabaya dan semua informasi itu sangat terbuka, maka kami pun juga berterima kasih kawan-kawan media untuk juga terus menyampaikan informasi dan perkembangan terkait permasalahan pada saat. Nah sekarang Mas Irsal, silahkan disampaikan secara utuh maksud dan tujuannya. Saya tahu, sebagaimana dengan Kak Zeni, saya ini kepingin, jadi Kak Zeni ya menyampaikan ke masyarakat ya sama gitu ya. Saya juga sebagaimana teman-teman dan itu kami juga mengapresiasi. Ini kan bisa dinyatakan dengan konsep jubirnya dinas pendidikan. Makanya biar kami diskusi secara dinas pendidikan jenengan sebagai penengah di sini. Biar jelas. Sekarang ini penemuan fakta di lapangan, emang saya sepakat. Saya mengapresiasi apabila dari anggota dewan sudah turun ke lapangan menemui beberapa kasus yang di sekolah, terutama katanya ketika itu saya SMP 15. Ibu punya data, kita juga punya data. Memang benar Bu, jenengan itu menanyakan, Mas kalau masalah seragam ini harus jelas. Anak yang kategori apa kan Bapak? Ada yang MBR, non MBR, zonasi atau afirmasi kan gitu seperti itu. Nah, yang jadi persoalan kan di sini. Yang pertama, kami hingga detik ini tetap masih terus mencari data. Saat rapat Husnul Khotimah merasa tersinggung diasumsikan oleh Rizal Ketua Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur Perwakilan Kota Surabaya, Husnul sebagai juru bicara atau jubir Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dikarenakan dalam rapat ini tidak menghadirkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kami sangat kurang pas ketika dengan menyampaikan kami juru bicara Dinas Pendidikan. Sebentar. Loh, kalau panjenengan mau ngomong Dinas Pendidikan, surat ini jangan dikirim ke Komisi D. Kita bacakan kepada yang terhormat Komisi D DPRD Kota Surabaya dengan hormat. Yang harusnya kan bahasan dari Ibu kirim, bukan rapat koordinasi. Karena ini masih rapat kami, boleh kali guys. Kalau misalkan Ibu menghadirkan juga Dinas Pendidikan. Sampaikan mengajukan hearing kepada Komisi D. Kalau panjenengan ingin kemudian dengan Dinas Pendidikan, ya silakan berkirim surat ke Dinas Pendidikan. Sampai Bu, sampai. Silakan, loh kan kita nggak tahu apakah panjenengan berkirim di sana. Loh kalau panjenengan minta ditemui, kita akan kontak. Tolong teman-teman loket dibantu ditemui. Nah, saya lebih suka seperti itu karena kami ya, tapi kan saya tidak menyampaikan. Mohon maaf Bu. sebentar Mas, ini saya luruskan. Kita tidak dalam perdebatan. Gini. Saya dari awal kami mengapresiasi. Pertama, mengapresiasi. Yang kedua, minta maaf. Kami dalam pekan-pekan pembahasan PAK yang belum bisa menerima permohonan dari teman-teman. Tetapi kan kalimatnya panjenengan ngomong kami juru bicara Dinas Pendidikan. Tidak, Mas. Kami punya, tidak bisa. Saya nggak motong. Tapi saya pimpinan rapat di sini. Tidak boleh kemudian kami juru bicara, tidak Mas. Juru bicara pemerintah Kota Surabaya itu Humas, bukan kami. Lagi Bu, tadi kan mungkin Ibu nggak mendengar kalimat saya sebelumnya. Kami mengasumsikan bahwasanya kalau misalkan jenengan tidak bisa menghadirkan Dinas Pendidikan, mohon maaf Bu, ngapunten, kami menganggap itu jenengan sebagai jubir Dinas Pendidikan. Karena request kami adalah kalau bisa Bu, kamu pengen diskusi terbuka sama Dinas Pendidikan, jenengan sebagai menyaksikan. Ya iya Mas. Ya bagaimana kemudian kita menangkap, oh ini berarti asumsi ini begini. Kan nggak bisa. Kalimat kemudian saya mengasumsikan pandangan jubir. Kenapa harus diasumsikan? Tidak Mas, jangan diasumsikan kami sebagai juru bicara. Tidak tepat itu. Mohon maaf saya istimewa. Kami undang-undang kami itu berbeda. Udah gini aja Bu. Saya gini sebentar. Saya memberikan ruang
ruang Mas Irsal dengan sangat luas. Maksud dan tujuan sampean bagaimana? Jangan pakai asumsi. Ini rapat resmi. Ya, kalau asumsinya benar tidak apa-apa. Tapi kalau asumsi salah sebagaimana tadi yang disampaikan, asumsi kami Komisi D juru bicara pendidikan loh. Maaf, bukan. Tapi kalau mitra kerja Komisi D Dinas Pendidikan, iya. Usai rapat media Lensa Parlemen menemui Husnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan Ketua Loket Jatim Perwakilan Surabaya Rizal mengatakan. Jadi ada 3 poin yang memang kita aturkan bicara soal seragam, terus koperasi di dunia pendidikan, setelah itu MBR. Makanya hasil dari ini kita akan lebih lanjut kepada Dinas Pendidikan. Data apa Mas yang dimiliki Mas? Banyak. Untuk pengaduan ini? Banyak temuan. Ada temuannya? Banyak temuan itu pasca Dewan sudah mengambil keputusan atau temuan yang terbaru? Yang terbaru. Yang terbaru. Apa Salah saja? satunya terkait apa? Ya banyak, seragam. Yang berikutnya legalitas koperasi di dunia sekolah. Setelah itu bicara soal pengembalian uang. Ada apa dengan pengembalian uang? Jadi beberapa wali murid itu ketika sudah disuruh membayar oleh pihak sekolah, entah kenapa tak tahu pihak sekolah mengembalikan uang itu kembali. Sekolah mana Mas? Ada salah satu sekolah SMP di Surabaya. Negeri, pasti negeri. Baik, setelah ini rencananya ke dinas, apa yang mau disampaikan? Jadi rencana ini memang karena tadi kami kurang berani banyak cerita karena memang harapan kami Komisi D dan bersama mitranya Dinas Pendidikan harus ada, karena memang tadi belum ada, maka kami minta ya udah kami akan lebih detail menyelesaikan ini semua karena memang ini sifatnya evaluasi bersama antara kami Komisi D dan Dinas Pendidikan, maka kami akan agendakan bertemu dengan Dinas Pendidikan. Itu Rencananya kapan? mewajibkan dari sekolah itu ke wali murid secara tersurat resmi atau bagaimana? Jadi memang perintah dari guru wali kelasnya. Mungkin kalau memang secara online bisa dibuktikan lewat broadcast keluarganya dia. Broadcast berarti enggak secara resmi ya? Ada surat resminya enggak? Tidak ada, Permintaan. sepertinya tidak ada. Berarti sifatnya tetap mewajibkan ya? Sekolah mewajibkan ke wali murid. Ya istilahnya menjual seragam pun di dunia pendidikan kan sudah salah, Mas. Itu wali murid yang kriterianya gimana Mas? MBR apa mitra? Ya semuanya, kena semua. Ada buktinya yang untuk itu broadcastnya? Ada. Bisa ditunjukkan Mas? Secara sekilas saja kayak gitu. Enggak Aduh, perlu. nanti Mas itu buat persiapan saya waktu di Dinas Pendidikan. Waktu dinas pendidikan. Jadi Rencana ke dinas sudah kapan? ke dinas pendidikan ya? Kami sedang kirim surat ke Dinas Pendidikan. Oh, dari Akhirnya dinas? kita minta tolong kepada Komisi D untuk lebih mendukung kami bertemu dengan Dinas Pendidikan. Berarti nggak ada respon dari dinas pendidikan ya? Setelah bersurat itu? Belum. Sejak kapan itu bersuratnya? Tanggal berapa? Itu di tanggal 17 kita kirim barengan. 17 September. Mas, ketika wali murid itu disuruh beli seragam, kemudian uangnya dikembalikan oleh pihak sekolah, persoalannya di mana, Mas? Kan gini, otomatis regulasi pendukung sekolah berani meminta uang kepada wali murid itu apa? Nah, kalau memang benar kenapa harus dikembalikan? Logikanya kan di situ. Sudah. Oke, sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menerima permohonan surat dari Loket. Loket itu adalah LSM dengan nama Kelompok Kajian Kebijakan dan Demokrasi Jawa Timur yang tadi diwakili oleh Mas Irsal, Mas Amri dan juga Mas Imam. Beliau menyampaikan bahwa beberapa catatan kritisnya terkait tentang beberapa hal yang kawan-kawan media juga sudah tahu. Kami pertama menyampaikan apresiasi setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya bahwa banyak masyarakat yang memberikan perhatian terhadap DPRD dan juga pemerintahan Kota Surabaya, terutama Dinas Pendidikan. Apresiasi itu tentunya menjadi pelecut kami untuk tetap bekerja lebih keras memastikan layanan pendidikan itu bisa dirasakan
seluruh masyarakat Kota Surabaya. Yang kedua, permohonan maaf karena waktu itu teman-teman loket itu berharap bisa ditemui di tanggal 21 September karena kami pada saat itu tidak bisa menerima karena berbarengan dengan pembahasan APBDP yang juga sudah ditentukan agendanya, jadwalnya beberapa waktu sebelumnya. Yang ketiga, setelah itu kami komisi menyepakati hari ini kami menerima perwakilan dari kawan-kawan loket tersebut. Kami ingin mendapatkan masukan terkait apa temuan mereka mengenai 3 materi yang disampaikan itu, yakni seragam sekolah, kemudian mitra sekolah, dan kemudian izin koperasi oleh Dinas Pendidikan. Tentu saja bahwa 3 hal ini sudah komisi rapatkan di tanggal 7 September. Teman media juga mengikuti, bahkan juga sudah menulisnya terkait seragam. Memang pada saat itu sedikit ada miss ya, tetapi insya Allah sekarang dalam proses untuk penyelesaian, bahkan melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kemarin yang sudah disahkan, kita sepakat ada penambahan sekitar kurang lebih 21 miliar untuk penambahan 1 setel seragam lagi untuk siswa MBR sebanyak 46.000. Nah, memang ini agak menarik karena ketidaktahuan teman-teman adik-adik kita tadi bahwa mekanisme untuk surat itu harus melalui sekretariat dan juga mendapatkan disposisi dari pimpinan. Maka kami berharap mereka bisa melakukan di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berharap bahwa pada forum siang hari ini dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi di surat yang disampaikan ke kami tidak memohonkan itu. Sehingga kami membaca bahwa mereka hanya ingin beraudiensi dengan DPRD, terutama di Komisi D. Beberapa hal sudah kita sampaikan tadi, termasuk saya minta mereka untuk mengirimkan bukti tanda terima bahwa mereka ini sudah mengirimkan permohonan audiensi dengan Dinas Pendidikan. Kami akan minta Dinas Pendidikan untuk menemui mereka dan kemudian mendengarkan aspirasi termasuk data-data lapangan yang mereka temukan tadi. Itu yang kemudian bisa kita sampaikan. Kami juga tegaskan kepada mereka bahwa Komisi D itu bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan. Bukan seperti yang diasumsikan oleh mereka bahwa kita ini sebagai juru bicara. Dan itu sangat kami sesalkan dan mudah-mudahan itu tidak menjadi mudah-mudahan itu menjadi pelajaran kita semua bahwa kalau tidak tahu maka sebaiknya bertanya. Itu yang kemudian kita depankan. Terima kasih, mohon maaf Pak Cahyo, Bu Mariam, Pak Cucu, barangkali ada tambahan dipersilakan. Terima kasih. Kami rapat hearing gitu ya, hearing dengan kelompok kajian kebijakan dan demokrasi Jawa Timur atau Loket Jatim. Yang sebenarnya isinya adalah mereka ingin menyampaikan tentang praktek, ini ada 3 materinya, praktek menjual seragam ke siswa, program mitra sekolah, dan izin koperasi oleh Dinas Pendidikan. Nah ini sebenarnya dari saya catatan yang pertama adalah surat ini dikirimkan ke kami 1 lembar gitu ya, 1 lembar saja tanpa ada lampiran dan seterusnya. Yang berikutnya terkait dengan materi, sebenarnya beberapa yang disampaikan itu sudah kita bahas dengan Dinas Pendidikan. Kayak praktek menjual seragam ke siswa itu sudah kami sampaikan kepada Dignas, bahkan waktu itu kami juga mengundang MKKS beserta unsur yang lainnya terkait dengan penjualan seragam siswa yang MBR gitu ya, termasuk juga jalur afirmasi. Janjinya waktu rapat dengan kami itu minta waktu 1 sampai 2 pekan, dan itu adalah pekan ini atau pekan depan paling lama itu selesai urusan itu, sehingga bagi siswa MBR yang sudah membeli seragam sekolah itu dikembalikan uangnya, karena memang ada anggarannya, meskipun anggarannya waktu itu karena PTM yang terkesan mendadak dan penganggarannya juga belum disiapkan khusus untuk seragam MBR, sehingga terlambat penganggarannya.
Maka kami minta kepada pihak sekolah, kepada siswa yang MBR itu agar dikembalikan pembelian seragamnya, uangnya, karena memang itu hak mereka untuk mendapatkan seragam, terutama siswa yang MBR. Nah, ini mau dibahas lagi sama loket ini, dan kita sampaikan kalaupun ada mohon disampaikan data kepada kami gitu ya, dan ternyata nggak mau menyampaikan data kepada kami. Kemudian tuntutan yang berikutnya adalah minta ketika rapat tadi itu minta dihadirkan dinas pendidikan. Nah, ini di suratnya saja tidak ada permintaan untuk menghadirkan dinas pendidikan. Nah, dalihnya ini sudah menembusi, ini kan kita nggak bisa. Kita kan harus saling menginformasikan. Kalau sampean ingin seperti itu, maka disampaikan dalam surat itu agar menghadirkan dinas pendidikan. Dan ini tadi sudah ditengahi Bu Ketua agar difasilitasi mereka bertemu dengan dinas pendidikan. Kemudian seperti izin koperasi, ini sebenarnya izin koperasi oleh dinas pendidikan ini kurang pas, karena koperasi ini izinnya bukan ke dinas pendidikan, tapi koperasi itu izinnya ke dinas koperasi dan UMKM ya, kalau tidak salah. Atau mungkin Disperindak mungkin yang lebih pas, karena terkait dengan perdagangan. Jadi materi tentang izin koperasi oleh dinas pendidikan ini kurang pas, begitu ya. Maka dari itu kami evaluasi di rapat itu, sebenarnya kami tadi jelaskan cukup panjang, tapi memang diperlukan waktu menjelaskan yang cukup panjang kepada perwakilan loket tadi. Nah, terkait dengan hal itu pula kami di Komisi D juga akan checking janjinya Dignas itu bagaimana, dan kami juga mendengar beberapa memang sudah ada yang dikembalikan itu uang seragamnya itu, terutama yang MBR. Tinggal bagaimana tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari loket itu menyampaikan data kepada kami kalau memang masih ada yang dimintai atau nggak dikembalikan uangnya jika memang mereka adalah siswa MBR. Nah, itu yang kemudian kita minta datanya, tapi kami belum mendapatkan dari mereka hari ini. Mungkin itu terkait dengan permohonan hearing siang ini di Komisi D. Jadi suratnya dari pihak loket itu tidak dilampiri dengan bukti-bukti ya Pak? Ya, di loket ini tidak dilampiri dengan bukti, tidak dilampiri dengan kronologi, ya, dan sebagainya. Cuma satu lembar ini saja, dan kita sudah berusaha mengakomodasi, kita menghormati kepentingan teman-teman di loket itu, meskipun secara administratif saja sebenarnya ini dari kami ada kekurangan yang signifikan. Jadi kami tadi melalui Bu Ketua memfollow up pertemuan tadi itu dengan memberi opsi kepada loket bertemu dengan kami dan Dignas, tapi nunggu jadwalnya kami dan Dignas ini bisa match sehingga kita bisa ketemu, atau kita minta fasilitasi ketemu dengan Dignas gitu ya, dengan menunjukkan surat tanda terima bahwa mereka telah berkirim surat. Nah, kemudian teman-teman loket memilih pilihan yang kedua agar bisa ditemukan dengan Dignas. Rencana kapan Pak untuk dipertemukan lagi bersama dinas? Nah, ini sedang dikomunikasikan oleh Bu Ketua ke Pak Sutomo, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, agar bisa ketemu. Nanti kita pasti akan dikabari kapannya, dan kemungkinan kalau diperlukan sekali lagi kita juga ikut hadir, karena kita juga ingin tahu dia punya data itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa betul itu siswa MBR atau siswa afirmasi, kemudian dan data-data lainnya itu di mana, kapan, dan seterusnya. Itu penting bagi kami karena kami adalah wakil dari rakyat, dan begitu pula kepentingan rakyat akan kita advokasi sampai selesai, insya Allah. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.